Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurkomalasari. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil UTS saya tentang akuntansi manajemen. Nah, nah, yang pertama konsep dasar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan serta non-keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dasar dalam akuntansi manajemen meliputi pengukuran kinerja, analisis biaya, anggaran, dan pengendalian internal. Akuntansi manajemen berbeda dari akuntansi keuangan karena lebih berorientasi pada masa depan atau proyeksi, sementara akuntansi keuangan lebih berfokus pada laporan historis. Definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan interpretasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen sangat berguna dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Menurut Institute of Management Accountant, akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan kemitraan dalam pengambilan keputusan manajemen, perencanaan kinerja manajemen sistem, serta menyediakan keahlian untuk laporan keuangan dan pengendalian yang tepat. Tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dan dalam hal investasi, produksi, dan operasional. 2. Pengendalian dan evaluasi kerja. Membantu manajemen dalam memantau kinerja perusahaan, mengevaluasi efektivitas strategi, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. 3. Perencanaan strategis. Membantu dalam menetapkan anggaran dan perencanaan jangka panjang, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. 4. Pengukuran dan peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi melalui analisis biaya, penilaian risiko, dan identifikasi peluang peningkatan laba. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Ruang lingkup akuntansi manajemen sangat luas dan mencakup beberapa aspek utama seperti berikut. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Menyusun anggaran perusahaan, mengembangkan rencana keuangan, dan menetapkan standar kinerja. 2. Penentuan dan pengendalian biaya. Mengidentifikasi dan menganalisis biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dan yang ketiga, analisis laba dan volume biaya. Menganalisis hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba, serta bagaimana pengaruh perubahan dalam produksi terhadap laba. 4. Pelaporan kinerja. Memberikan laporan yang memperlihatkan kinerja finansial maupun non-finansial untuk setiap departemen atau divisi perusahaan. 5. Pengendalian operasional dan keuangan. Mengendalikan kegiatan operasional serta memonitor pengeluaran untuk mencegah pemborosan. Nah, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi bagi manajemen internal perusahaan, seperti manajer dan eksekutif, untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam operasional sehari-hari. Laporan ini tidak wajib dan lebih sesuaikan untuk kebutuhan internal. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator, sehingga mereka dapat menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini harus sesuai dengan standar akuntansi, misalnya PCASK di Indonesia dan IFRS atau GAAP di negara lain, dan disajikan secara periodik. Nah, selanjutnya beberapa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Tujuan utama mendukung pengambilan keputusan internal
Akuntansi keuangan melaporkan kondisi keuangan kepada pihak eksternal. Nah, akuntansi manajemen ada penggunaan informasi, manajemen dan karyawan. Kalau akuntansi keuangan, pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Nah, orientasi untuk akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan. Kalau akuntansi keuangan berorientasi pada kondisi historis. Sifat laporan akuntansi manajemen tidak harus sesuai standar akuntansi. Nah, akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi seperti PCSK, PSAK, dan IPRS. Nah, rincian laporan akuntansi manajemen yaitu menyediakan laporan rinci sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, kalau akuntansi keuangan menyediakan laporan umum seperti laporan laba rugi neraca. Frekuensi pelaporan akuntansi manajemen fleksibel sesuai kebutuhan. Kalau akuntansi keuangan teratur seperti triwulan dan tahunan. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen adalah perangkat lunak atau sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan informasi yang mendukung fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, pengolahan data biaya dan pendapatan, menyediakan informasi tentang biaya dan pendapatan secara real time untuk memudahkan manajemen dalam menganalisis laba dan pengeluaran. Yang kedua, perencanaan anggaran, membantu dalam perencanaan anggaran, analisis varians, dan pengendalian anggaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja, memantau kinerja perusahaan melalui indikator finansial dan non-finansial. Yang keempat, pelaporan, menyusun laporan kinerja yang membantu manajemen dalam mengevaluasi dan menyusun strategi bisnis. 5. Analisis keputusan, menggunakan model analisis seperti analisis break even, analisis cost volume, profit, atau CVP, dan teknik lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Contoh kasus perhitungan akuntansi manajemen di perusahaan XYZ. Nah, latar belakang kasus perusahaan XYZ ingin meningkatkan profitabilitasnya dan melakukan evaluasi biaya untuk produknya yaitu Aquacool dan Coolpen. Untuk itu, perusahaan XYZ menerapkan akuntansi manajemen guna membantu manajemen mengambil keputusan tentang harga jual, efisiensi produksi, dan penentuan titik impas break even point untuk kedua produk ini. Nah, di sini ada harga jual unit Aquacool Rp500, Coolpen Rp300.000. Biaya variabel per unit Aquacool Rp300.000 dan Coolpen Rp150.000. Biaya tetap bulanan 10 juta kalau Aquacool, Coolpen 5 juta. Volume produksi dan penjualan 500 unit dan Coolpen 800 unit. Nah, perhitungan konsep dasar, analisis biaya volume laba, cost volume profit analisis. Langkah perhitungan margin kontribusi per unit, margin kontribusi Aquacool sama dengan harga jual dibagi biaya variabel. Rp500.000 dikurangi Rp300.000 sama dengan Rp200.000. Break even point dalam unit. Untuk mencapai titik impas, kita perlu mengetahui jumlah minimum unit yang harus dijual untuk menutup biaya tetap. Nah, BEV unit Aquacool sama dengan total biaya tetap margin kontribusi per unit 10 juta dibagi 200.000 sama dengan 50 unit. BEP unit Coolpen 150.000 dibagi 5 juta sama dengan 33,33 atau dibulatkan menjadi 34 unit. Investasi hasil perusahaan XYZ harus menjual minimal 50 unit Aquacool dan 34 unit Coolpen agar tidak mengalami kerugian. Perhitungan laba bersih berdasarkan target penjualan. Total laba bersih sama dengan laba Aquacool tambah laba Coolpen.
Nah, 90 juta dibagi 100, 15 juta sama dengan 205 juta rupiah. Interpretasi hasil dengan penjualan 500 unit Aquacool dan 800 unit Coolven, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 205 juta rupiah. Nah, analisis variance analisis untuk biaya produksi. Nah, jenis biaya tetap Aquacool, biaya tetap Coolven, biaya variabel Aquacool, biaya variabel Coolven. Nah, biaya anggaran, biaya aktual, dan varians. Nah, biaya tetap Aquacool 10 juta dan biaya tetap Coolven 5 juta dan biaya variabel Aquacool 150 juta dan biaya variabel Coolven 120 juta. Biaya aktual 11 juta. Biaya tetap Coolven biaya aktual 4.800.000. Nah, biaya variabel Aquaven biaya aktual 155 juta dan biaya aktual variabel Coolven 118 juta. Nah, varian 1 juta dan varian Coolven 200.000 dan variabel Aquacool 5 juta dan variabel Coolven 2 juta. Biaya tetap Aquacool mengalami pembengkakan sebesar 1 juta yang menunjukkan kemungkinan pemborosan atau kenaikan biaya di luar prediksi. Biaya variabel Aquacool juga mengalami variance unfavorable sebesar 5 juta yang mungkin disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Nah, sementara itu, Coolven memiliki variance favorable baik dalam biaya tetap maupun biaya variabel, menunjukkan efisiensi dalam produksi. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen yang mendukung keputusan untuk memastikan informasi akuntansi manajemen dapat diakses secara real time. Perusahaan XYZ menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi. Sistem ini memiliki fitur yang memungkinkan. Yang pertama, pengumpulan data otomatis. Data penjualan, biaya produksi, dan persediaan secara otomatis terintegrasi dari Departemen Produksi ke Departemen Keuangan. 2. Analisis dan pelaporan varians. Sistem dapat menghitung varians anggaran secara otomatis setiap bulan sehingga manajemen dapat segera mengambil langkah korektif. Yang ketiga, laporan kinerja. Setiap bulan laporan kinerja dari masing-masing lini produksi untuk manajer memungkinkan mereka mengevaluasi efisiensi biaya profitabilitas. Dan yang keempat, proyeksi laba rugi. Sistem ini memungkinkan manajer membuat simulasi proyeksi laba rugi berdasarkan perubahan biaya atau target penjualan yang berbeda. Nah, perbedaan dengan akuntansi keuangan di perusahaan XYZ, orientasi penggunaan informasi. Perhitungan akuntansi manajemen ini lebih berfokus untuk kebutuhan manajemen internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan menyusun laporan tahunan untuk investor dan pihak eksternal lainnya. Frekuensi laporan akuntansi manajemen ini dilakukan secara bulanan atau bahkan harian, berbeda dengan laporan akuntansi keuangan yang diterbitkan secara tahunan atau triwulan. Sifat laporan akuntansi manajemen ini di perusahaan XYZ lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara akuntansi keuangan harus mematuhi standar PSAK, persyaratan standar akuntansi keuangan. Nah, selesai
Sekian untuk presentasi yang saya paparkan. Eee, Apabila ada kesalahan kata, kesalahan angka, ataupun kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.